kembali. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 11F. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme terhadap suatu sistem susunan pemerintahan, pendidikan, serta politik di Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Nusantara. Pertama-tama sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Jika Sondari, nomor absen 3 sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Anggi Yuryasuti, nomor absen 31 sebagai penyaji 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Gede Menda Putri, nomor absen 24 sebagai penyanyi 2 dan teman saya. Saya Nikita Nejas Ciase, nomor absen 21 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Sinta Kartini, nomor absen 4 sebagai pembaca 5 dan teman saya. Saya Iko Mangkisole Tama Firaguna, nomor absen 8. Saya sebagai penyaji 6 dan teman saya. Saya Kade Adia, nomor absen 6 sebagai penyaji 7. Baik, itu dia perkenalan dari kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu paham pendelegasian kekuatan politik untuk memberdaya wilayah lainnya, di mana semua kebijakan dan hak diatur oleh negara ataupun bangsa yang menduduki atau menguasai wilayah tersebut. Sementara imperialisme adalah paham memperluas wilayah yang dimiliki melalui penaklukan maupun penguasaan secara paksa. Prinsipnya, imperialisme adalah kecenderungan memperluas wilayah tanpa batasan yang jelas. Selanjutnya, ada asal-usul terjadinya kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Nusantara yang akan dijelaskan oleh penyaji 1. Penyaji 1, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai asal-usul terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Jadi, kolonialisme dan imperialisme sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Faktor utamanya yaitu Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa melewati Laut Tengah yang kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa mencari jalur baru yang dibekali dengan kemajuan teknologi pelayaran. Rempah-rempah juga menjadi alasan mereka untuk melakukan penjajahan, mengingat harganya sangat mahal di pasar Eropa. Mereka juga ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, serta mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka dan disusul oleh Spanyol yang mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan yang terakhir disusul oleh Belanda pada tahun 1595 di Banten. Kolonialisme dan imperialisme bermula dari bangsa Portugis yang melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama dan beliau berhasil mendarat di Kalkuta, India. Namun beliau berpendapat bahwa negara India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque melakukan ekspedisi lanjutan dan berhasil sampai di Malaka. Setelah itu, Spanyol juga mengikuti jejak Portugis dalam pencarian rempah-rempah yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Tetapi ia juga tidak menemukan negara penghasil rempah-rempah tersebut. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, beliau disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, di mana Belanda tersebut diusir oleh warga di sana karena Belanda ingin memonopoli pasar di sana. Kemudian Belanda datang kembali di tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tetapi mereka menyebar dari daerah Banten ke daerah Maluku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya penyaji 1. Selanjutnya ada materi dampak yang ditimbulkan akibat dari kolonialisme dan imperialisme dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta politik dan pemerintahan yang akan dijelaskan oleh penyaji 2. Untuk penyaji 2, saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menimbulkan dampak negatif berupa eksploitasi ekonomi, stratifikasi sosial, penindasan budaya, dan pergeseran sistem politik. Namun, juga membawa dampak positif seperti
melestarikan budaya dan bahasa meskipun seringkali demi kepentingan penjajah. Nah, berikut adalah rincian dampaknya di berbagai bidang. Yang pertama ada ekonomi, eksploitasi sumber daya alam. Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, terutama melalui sistem tanam paksa. Yang kedua ada monopoli dagang. VOC dan pemerintah kolonial menguasai perdagangan, menghancurkan perdagangan lokal, dan memundurkan posisi Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, di bidang infrastruktur. Pembangunan jalan, rel kereta api, dan irigasi dilakukan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dan militer, namun bukan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, ada industri pertambangan. Munculnya industri pertambangan seperti kilang minyak di Tarakan, namun masyarakat hanya berperan sebagai pekerja. Yang kedua, di bidang sosial budaya. Yang pertama, stratifikasi sosial. Muncul kelompok sosial berdasarkan ras, Eropa, Timur Asing, dan pribumi yang berdampak pada kesenjangan sosial. Yang kedua, pergeseran nilai budaya. Budaya barat yang dipaksakan mulai mengikis nilai-nilai lokal seperti semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, pengaruh bahasa dan budaya. Muncul banyak kosakata serapan dari bahasa asing dan masuknya budaya barat seperti pakaian, makanan, dan musik, serta pembangunan arsitektur baru. Yang keempat, muncul kaum elit terdidik. Pendidikan mulai berkembang untuk menghasilkan pegawai pemerintahan kolonial, namun kaum terpelajar ini kemudian menjadi penggerak pergerakan nasional. Yang ketiga ada di bidang pendidikan. Yang pertama, pengembangan pendidikan formal. Kebijakan politik etis mendorong perkembangan pendidikan bergaya barat, meskipun awalnya terbatas untuk golongan priai. Yang kedua, munculnya kaum terdidik. Pendidikan gaya barat yang menghasilkan golongan terpelajar yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, yang ketiga, penyebaran agama. Penyebaran agama Kristen dan Katolik turut dipengaruhi melalui kegiatan misionaris dan sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan oleh organisasi NGO. Dan yang ketiga ada di bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan diubah menjadi lebih modern dan terpusat, dengan bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, bukan lagi penguasa turun-temurun. Dan hilangnya kedaulatan lokal, kekuasaan raja dan elit lokal berkurang drastis dan beralih menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Yang ketiga, pergantian hukum adat. Hukum adat digantikan dengan hukum barat modern yang bertujuan menguntungkan pihak penjajah. Dan yang terakhir ada perkembangan birokrasi. Munculnya sistem kepegawaian yang diubah dari garis keturunan menjadi sistem pegawaian yang lebih profesional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya menjadi dua. Selanjutnya ada dampak dari pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara yang akan dijelaskan oleh penyaji tiga. Untuk penyaji tiga, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari pemerintahan kolonial Belanda, di mana pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia menciptakan dampak yang kompleks dan ambivalen. Dampak tersebut mencakup eksploitasi ekonomi, perubahan sosial, dan administrasi, serta tidak langsung memicu nasionalisme dan perkembangan pengetahuan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Nah, di dampak negatif ini terdapat ada eksploitasi ekonomi, di mana rakyat mengalami kerugian parah akibat monopoli perdagangan VOC dan kebijakan tanaman paksa yang berorientasi pada keuntungan Belanda. Yang kedua, ada pembatasan pendidikan, di mana pendidikan modern dibatasi, hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial dan bukan untuk kemajuan ekonomi. Yang ketiga, ada perubahan struktur pemerintahan, di mana kekuasaan tradisional dan kerajaan melemah, digantikan oleh sistem administrasi kolonial yang menempatkan bupati sebagai alat pemerintahan kolonial. Yang ketiga ada pengelompokan sosial baru, misalnya golongan timur asing, buruh atau majikan. Akibatnya sistem perkebunan eksploitatif. Yang terakhir ada eksploitasi budaya, di mana terjadinya pergeseran dari feodalisme ke kapitalisme
serta pengenalan dan dominasi budaya barat. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Yang pertama ada munculnya nasionalisme, di mana perlawanan terhadap penjajahan secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran dan persatuan bangsa Indonesia menjadi modal kemerdekaan. Yang kedua ada perkembangan ilmu dan intelektual. Nah, pada masa ini Belanda memperkenalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem pendidikan modern yang dilahirkan golongan intelektual pribumi. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan ini terdapat jalan, rel kereta api, dan irigasi. Untuk kepentingan logistik, kolonial menjadi warisan infrastruktur yang penting bagi Indonesia. Yang terakhir, ada perkembangan bahasa dan budaya dan seni, di mana di sini terjadinya pengayaan budaya dan bahasa, banyak kata sarapan, akibat kontak dan kebudayaan bangsa barat. Sekian dampak dari pemerintahan dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya penyaji 3. Selanjutnya ada dampak sistem ekonomi liberalisme serta pengertian dan dampak politik et impera yang akan dijelaskan oleh penyaji 4. Untuk penyaji 4 saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya dari moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberalisme, dampak beserta pengertian dari politik et impera. Jadi, sistem ekonomi liberalisme merupakan sistem yang menekankan kebebasan individu dan persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Nah, dampak pada masa kolonial Belanda adalah pengusaha swasta bebas menanamkan modal di Hindia Belanda, terutama di sektor perkebunan, yang menyebabkan ekspor meningkat, tetapi adanya eksploitasi tanah dan tenaga kerja pribumi, penurunan kesejahteraan rakyat, dan hilangnya kepemilikan tanah. Selanjutnya ada istilah yang bernama politik et impera, yang berarti itu merupakan strategi yang bertujuan memecah belah kelompok besar dan kuat menjadi kelompok kecil yang lemah agar mudah dikuasai oleh penjajah. Dan dengan adanya politik et impera ini berdampak pada kekuatan semua kerajaan Nusantara, kemudian memicu konflik internal di antara penguasa lokal serta merusak tatanan sosial atau ekonomi masyarakat yang pada akhirnya Belanda mudah untuk menguasai wilayah Nusantara. Kemudian dampak dari politik et impera ini pada masa kolonial Belanda yaitu yang pertama, Belanda memanfaatkan perselisihan yang sudah ada atau menciptakan konflik baru antar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dengan memecah kekuatan mereka, Belanda dapat menaklukkan satu persatu yang lemah dan melanggengkan penjajahannya. Yang kedua yaitu strategi ini juga diterapkan untuk belah kelompok masyarakat sehingga menetapkan ketegangan internal yang mengalihkan perhatian dari penjajahan itu sendiri. Yang ketiga itu politik et impera merusak tatanan sendi kehidupan masyarakat seperti politik, militer, ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan bagi penjajah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan adanya perpecahan internal yang diadu domba oleh Belanda, wilayah kekuasaan Belanda jadi lebih mudah dieksploitasi. Baik, sekian dari saya akan serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya penyaji 4. Selanjutnya ada cara berpakaian masyarakat Indonesia sebelum datangnya bangsa barat ke Nusantara dan sesudah datangnya bangsa barat ke Indonesia yang akan dijelaskan oleh penyaji 5. Untuk penyaji 5 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara berpakaian masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah masuknya bangsa barat ke Nusantara. Oke. Sebelum masuknya bangsa barat, masyarakat Nusantara mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan identitas agama dan kerajaan. Mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya dan status sosial seperti kain dan baju kurung.
dipengaruhi oleh agama dan kerajaan. Setelah masuknya bangsa barat, pakaian gaya Eropa mulai diadopsi terutama oleh kaum elit di perkotaan, menyebabkan modifikasi pada pakaian tradisional seperti kebaya dan pengenalan celana panjang serta terciptanya gaya busana perpaduan yang disebut kebudayaan Indis. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan terakhir tentang dampak dari politik etis terhadap sistem pendidikan di Nusantara yang akan dijelaskan oleh penyaji 6. Baik, terima kasih waktunya moderator. Ini saya akan menyampaikan dampak politik etis. Politik etis membawa perubahan besar dalam pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi, melahirkan kaum terpelajar dan tokoh pergerakan nasional, menumbuhkan semangat persatuan, serta menjadi dasar sistem pendidikan modern. Namun, sistem pendidikan saat ini masih bersifat kolonial dan diskriminatif karena lebih diarahkan untuk kepentingan Belanda dan membatasi kesempatan belajar berdasarkan ras serta status sosial. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya membaca kesimpulan sebagai penutup dari presentasi kali ini. Secara singkat, kolonialisme adalah suatu paham pendelegasian kekuasaan politik yang bertujuan untuk pemerluasan wilayah, sedangkan imperialisme adalah pendelegasian kekuatan politik secara paksa yang prinsipnya tidak jelas. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme terhadap pendidikan, sistem pendidikan, kebudayaan, ekonomi, serta politik dan pemerintahan di negara Indonesia bisa dirasakan hingga saat ini. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh imperialisme dan kolonialisme di zaman sebelumnya. Namun dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, kita mendapatkan pembelajaran yang dapat kita dapatkan saat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi. Kami tutup presentasi ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.